Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah kita sampai pada hari yang keempat bulan Ramadan dan kita akan melanjutkan kajian kita. Insya Allah pada hari keempat ini kita akan sama-sama merenungi, menghayati satu tema, yaitu islahul qalb atau perbaikan hati. Ya, karena hati kita ini sesungguhnya adalah sesuatu yang penting untuk mendapatkan prioritas perawatan. Kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik, maka hati kita harus dipastikan dalam kondisi yang baik. Dan sebaliknya, bila hati kita dalam kondisi kurang baik, maka akan berdampak pada kehidupan kita secara keseluruhannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah," bahwa sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan kalau dia rusak, dia buruk, maka akan rusak pula seluruh jasadnya. Allah wahyal qalb. Ya, dan sesuatu itu sesungguhnya adalah hati. Karena itu kemudian penting bagi kita untuk memperhatikan kondisi hati kita. Dan hati ini punya karakter yang sesungguhnya sangat unik, ya. Dan karenanya itu pula kemudian perawatan hati, ya, atau perbaikan hati juga membutuhkan proses-proses yang juga tidak sederhana. Rasulullah pernah bersabda pada hadis yang lainnya, ya, la qalbu ibnu Adam, ya, bahwa sesungguhnya hati anak Adam itu, ya, asra'u taqalluban minal kidr. Dia lebih cepat, ya, taqallub atau berbolak-balik. Minal kidri idza istajma'at ghaliyan. Ketika dia kemudian mendidih, ya. Kalau kita masak air, ya, air itu mendidih, air itu kan berlompat-lompatan, ya. Nah, hati kita itu lebih cepat dari itu gitu. Gejolaknya, ya, mendidihnya, berlompat-lompatannya itu lebih cepat daripada itu. Makanya kemudian dikatakan al-qalb, karena qalb itu sendiri punya makna dia berbolak-balik, ya. Dia berbolak-balik. Baik, saudara muslim dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu pengingat bagi kita bahwa penting bagi kita memastikan kondisi hati kita dalam keadaan yang baik. Saya ingin mengajak kepada satu penghayatan firman Allah, ya, dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman di situ, ya, ada satu rangkaian doa Nabi Ibrahim, dan ini nanti akan mengingatkan kita bahwa, ya, orang-orang soleh punya perhatian, punya kesadaran tentang kondisi hati ini. Dan di antara yang menjadi teladan kita, ya, tentunya adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Di situ ada satu rangkaian doa beliau yang kemudian ujungnya menunjukkan kesadaran beliau tentang pentingnya melakukan perbaikan hati, pentingnya melakukan perawatan hati itu, atau pentingnya memiliki hati yang baik, hati yang selamat. Kita bisa melihatnya dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-83. Di situ ada satu rangkaian doa Nabi Ibrahim alaihissalam
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bish-shalihin. Ya, beliau berdoa di situ, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh. Kemudian waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kemudian kata beliau, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Kemudian kata beliau, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Ya, dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Dan ya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ya. Hari yang ketika itu harta dan anak-anak tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, jadi di sini ada satu rangkaian doa Rasul, ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang di ujungnya tampak kesadaran beliau tentang pentingnya memiliki hati yang baik, yang sehat. Karena itu kemudian penting kita selalu memperbaiki hati kita, menservis hati kita, memperbaharui hati kita, karena itulah nanti yang akan bisa kita andalkan di akhirat nanti. Dan sesungguhnya kita juga mungkin telah biasa untuk memanjatkan doa yang itu juga merupakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-8. Itu ada suatu firman yang ini juga menjadi doa di hari-hari kita biasanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Wahai Tuhanku, Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami, ya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, ya, dan karuniakanlah, ya, rahmat kepada kami di sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Kita selalu melantunkan doa-doa ini, tapi tentunya ya, kita berharap setiap kita melantunkan doa, kita juga membangunkan kesadaran dalam diri kita tentang makna-makna doa yang kita ucapkan itu, sehingga kemudian selain kita berdoa, kita juga berusaha untuk menuju sesuatu yang kita minta itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah condongkan hati kami, ya, setelah engkau kepada keburukan, ya, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Kita sadari betul, kita hayati betul doa ini, dan kemudian kita berusaha mengkondisikan jiwa kita, hati kita tetap dalam keadaan yang baik. Dan sesuatu yang penting untuk kita rawat, kita jaga agar tidak menodai hati kita, tentunya adalah yang pertama, jangan sampai hati kita terbersit kesyirikan atau suatu keyakinan akan kuasa selain kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mensyirikkan Allah, menduakan Allah, atau ada menganggap, merasa ada sesuatu yang punya kuasa, ya, mengimbangi kuasa Allah. Ini penting, jangan sampai itu menjadi noda dalam hati kita. Yang kedua, kita juga berharap agar jangan ada, ya, kemunafikan dalam hati kita. Ya, kita harus membersihkan hati kita dengan penuh keikhlasan, sehingga menampilkan amal-amal yang ikhlas, yang murni, yang tidak ada kemunafikan di situ. Kemudian yang ketiga, kita juga menjaga hati kita dari bid'ah-bid'ah atau sesuatu yang kemudian menyalahi tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Ya. Dan yang terakhir tentunya kita juga menjaga hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk, ya, perasaan-perasaan yang buruk, ya, yang kemudian melahirkan sikap, tingkah laku, perkataan yang buruk pula dari diri kita. Dan semua itu tentunya kalau kita kembali kepada doa yang tadi kita telah kita panjatkan, yang tercantum merupakan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 8 itu, maka
kita akan mampu menjaga hati kita atau memperbaiki hati kita kalau kita menyadari betul akan hidayah petunjuk Allah kepada kita. Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang kokoh dalam ilmunya, insya Allah dia akan bisa merawat hatinya dengan baik. Karena itu kemudian penting untuk kita menuntut ilmu, terus hadir dalam majelis-majelis ilmu. Dengan begitu insya Allah kita akan mampu merawat hati kita dalam kondisi yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan melanjutkan rangkaian Ramadan kita dengan selalu menyegarkan hati kita, menservis hati kita sehingga tetap terjaga dalam kebaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.